Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk di dalam kebaktian kita pada hari ini. Saya mengundang jemaat semua untuk bangkit berdiri dan mari kita dengan senyap menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kita hari ini. Votum dan salam. Kita akan memulai kebaktian pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Allah yang telah memberkati kita, yang menjadi sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian PPK nomor 10, hormat bagi Allah Bapa. Terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-68 ayat yang kelima. Mazmur pasal 68 ayat yang kelima berbunyi demikian. Bernyanyilah bagi Allah, masyurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk segala anugerah dan pertolongan yang Kau berikan kepada kami. Di dalam kami menjalani hari-hari hidup yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami. Di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan, kami boleh melaluinya dengan baik. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau datang menaikkan syukur, pujian dan hormat kami kepadamu untuk segala yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Dan di dalam keberadaan kami Tuhan, kami menyadari
bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami memasuki ibadah kami di hari ini, biarlah Tuhan menguduskan, melayakkan kami sehingga kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kelayakan yang Engkau berikan. Biarlah Engkau memberkati kami, memberkati ibadah ini dari awal sampai pada berakhirnya di dalam anugerah dan pertolongan-Mu semata. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman rasuli kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kasih setiamu ya Tuhan, lebih tinggi dari langit biru. Bahkan kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau nyatakan kepada kami, lebih dalam dari lautan. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, kepada kami umat-Mu. Mari kita angkat pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguhlah Engkau Allah kami yang telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya kepada kami. Kalau kami boleh melihat ke belakang bagaimana berkat-berkat Tuhan sangat berkelimpahan di dalam hidup kami. Bahkan di dalam segala pergumulan-pergumulan yang kami alami, Engkaulah sumber kekuatan untuk kami boleh tetap melangkah di dalam anugerah dan pertolongan-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk usaha, pekerjaan, dan juga pelayanan bagi setiap jemaat, majelis, dan rohaniwan yang ada di dalam gereja kami. Kami berdoa, biarlah Tuhan menolong dan memberkati di tengah kondisi yang tidak mudah, di tengah perekonomian yang masih belum stabil. Biarlah Tuhan Engkau menjadi sumber pertolongan demi pertolongan bagi setiap kami, sehingga di dalam usaha, pekerjaan, dan pelayanan yang ada, semua boleh di dalam anugerah pertolongan-Mu, boleh dapat berjalan di dalam kasih dan juga anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk masa pandemi ini. Kami berdoa untuk ketaatan masyarakat melalui pola hidup di dalam tatanan hidup yang baru. Kami berdoa supaya Tuhan menolong sehingga masyarakat diberikan ketaatan akan ketetapan-ketetapan dari pemerintah yang boleh dilakukan demi untuk bisa membuat bangsa ini segera lepas dari pandemi COVID yang ada sekarang. Tuhan tolonglah pemerintah kami, Tuhan berikan kerjasama yang baik, sehingga di tengah-tengah situasi yang ada, mereka boleh bergandengan tangan bekerja bersama-sama untuk bisa menyelesaikan pandemi ini di Indonesia. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengingat buat jemaat-jemaat kami yang ada di dalam keadaan sakit dan di dalam pemulihan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati, walaupun kami tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau akan menolong, memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi semua jemaat kami yang ada di dalam keadaan sakit dan di dalam pemulihan. Terima kasih Bapa dalam surga, dan kami mau menyerahkan Tuhan untuk pelayanan yang ada di dalam gereja kami, di dalam perekaman dan lain sebagainya yang dilakukan dalam masa pandemi yang ada. Kami berdoa biarlah Tuhan terus memberkati dan menolong semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan melalui ibadah online yang kami laksanakan dari gereja ini. Biarlah Tuhan memberkati sehingga apa yang dilakukan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Firman Tuhan yang ditaburkan boleh memberkati jemaat kami, menguatkan sehingga dapat melewati masa pandemi ini di dalam pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa, waktu ini kami akan menyerahkan doa-doa pribadi kami kepada Engkau. Kami rindu biarlah Tuhan menjawab dan mendengarkannya sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Dipersilahkan bagi jemaat Tuhan untuk menaikkan doa pribadi secara senyap. Telah selesai Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami, doa syafaat dan pergumulan-pergumulan pribadi kami. Tuhan tolonglah dan jawablah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah apa yang kami lakukan dan apa yang kami telah naikkan kepada Engkau, sungguh Engkau mendengarkannya dan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andrew Kusno dengan judul atau tema Saat Kejenuhan Melanda. Mari kita menyiapkannya dengan satu pujian, Jadikan Rumah Doamu.
mesbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku dengan urapan yang baru. Hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya untuk segenap majelis dan hamba Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta yang telah mengizinkan saya untuk boleh melayani pada hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Kau yang juga berkarya dan menolong setiap diri kami. Jika kami boleh berkonsentrasi Tuhan, kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada kami, berkaryalah tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ulangan pasal ke-11, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat, dan lengannya yang terajung, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya, juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya, dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini.
pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangkat mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka, di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat bagaimana segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Saya masih teringat ketika baru mulai di tahun yang kedua, mulai pelajaran sejarah gereja. Waktu itu dosen mengajar kami, beliau memperkenalkan diri, dan kemudian ya seperti biasa kenalan ya, ditanyain namanya, ditanya. Tapi menariknya pada waktu itu beliau kemudian mulai mengaitkan nama dengan arti, dan kemudian dengan peristiwa. Jadi seperti seolah-olah mengingatkan sejarah kehidupan kami, ini, itu, dan sebagainya. Karena ini sejarah gereja, kuliah tentang sejarah gereja. Dan kemudian dari sejarah itu rangkaian demi rangkaian, peristiwa demi peristiwa dikaitkan, dan ada nama-nama yang selalu menyertai dalam peristiwa-peristiwa itu. Kalau kita mengikuti atau melihat kembali dalam kehidupan kita, sejarah kehidupan kita, pernahkah kita melihat seperti flashback begitu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Saya percaya kita tidak akan bisa mengingat semuanya, tapi paling tidak ada hal-hal yang mungkin sangat berkesan, entah itu menyenangkan atau mungkin sangat menyedihkan, itu yang seringkali terekam begitu kuat dalam memori kita. Dan apa respons kita kalau kita mengingat semua itu? Apakah kita bersyukur kepada Tuhan, mengingat karyanya dalam kehidupan kita, bagaimana Dia sungguh sudah memelihara, menolong, menyertai kita? Namun ketika kita saat ini mengikuti atau memasuki situasi yang tidak diharapkan ini, pandemi ini, kita tidak bisa lagi leluasa mau seperti dulu, mesti jaga-jaga, mau keluar lihat-lihat dulu situasi kayak gimana, kondisi kesehatan kita bagaimana, dan sebagainya. Kalau kita kembali bertanya, apakah peristiwa sejarah yang sudah mengikuti kita sepanjang hidup kita itu dapat menolong kita menghadapi pandemi pada saat ini? Mungkin saat ini kita sedang jenuh. Kita mungkin bosan, kok gini terus ya? Dan mungkin tanpa terasa, kita mengalami sedikit banyak perubahan. Coba kita pikirkan, sebelum pandemi dan saat ini, sampai saat ini sudah sekian bulan ini, perkembangan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita? Contoh, mungkin kita sekarang belakangan kalau diamati, mungkin mulai suka uring-uringan, suka marah, atau mungkin dari dulu sebenarnya sudah ada, tapi sekarang mungkin tambah parah gitu ya. Wah, ini jangan sampai ini ya. Sehingga para ahli seperti Mark Venske dan John Eastwood itu mengungkapkan beberapa tanda kalau seseorang itu mulai jenuh. Yang pertama, mereka ini mengatakan seseorang kan mulai sulit untuk memberi perhatian pada informasi internal, misalnya dalam pikiran dan perasaannya. Kedua, sadar bahwa sulit memberi perhatian terhadap sesuatu. Ketiga, seringkali lebih cenderung untuk menyalahkan lingkungan di sekitar, misalnya tugas ini membosankan, atau ini tidak bisa dilakukan ini dan itu, dan sebagainya. Ya, jenuh atau bosan, biasanya diartikan jemu atau bosan, yang namanya jenuh itu ya, kalau dalam bahasa kimia itu mungkin dikatakan suatu saat itu sudah tidak bisa menyerap lagi atau tidak bisa melakukan reaksi lagi, dia sudah jenuh. Mantap, sudah di situ, sudah mentok sudah. Tapi dalam hal diri kita, jenuh bisa diartikan bosan. Ada yang mengatakan ya itu normal lah dalam kehidupan, pasti terjadi. Satu sisi ada yang mengatakan begitu. Tapi sisi lain juga kita diingatkan, ini jangan dianggap remeh. Ada sesuatu yang bisa terjadi dari hal-hal yang kelihatannya remeh ini. Contoh dalam masa-masa pandemi seperti ini, ketika orang sudah mulai jenuh, orang kan mulai misalnya malas. Ada juga disebut mager, malas gerak. Ya. Ini sudah mulai berpengaruh pada kesehatan. Nanti kemudian merasa karena malas gerak, udah gitu-gitu aja ya sudah, nggak usah semangat deh. Males, uring-uringan di rumah. Karena begitu-begitu aja, sedikit-sedikit tersinggung, cepat marah dan sebagainya. Sehingga kalau itu terus bergulir, orang kan merasa stres, depresi. Entah dirinya sendiri, entah dia menyebabkan orang lain di sekitar dia, malah jadi depresi, timbul ketegangan, dan sebagainya. Kelihatannya begitu simpel, tapi ternyata ini membawa efek yang cukup dalam. Nah, sekarang kita coba melihat
bangsa Israel yang tadi kita baca, tadi kisah itu memang satu cuplikan singkat dari Ulangan pasal 11. Menariknya kitab Ulangan ini seringkali membahas sebuah ulangan, makanya disebut kitab Ulangan ya. Musa seolah-olah mengulang cerita mereka, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, apa dan sebagainya itu, kemudian disajikan dan disimpulkan di situ. Karena dia sudah dikasih tahu sama Tuhan dan dia tahu sendiri bagaimana yang namanya bangsa Israel ini begitu bebal, begitu tegar tengkuk. Harus dikasih bolak-balik, harus dikasih tahu, kasih tahu lagi. Kembali di sini diulang. Nah, mungkin bisa Bapak Ibu juga baca dalam Mazmur 78, bandingannya dengan Ulangan pasal 11 ini. Jadi yang diperintahkan di sini, yang diajak ngomong ini sebenarnya adalah generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir. Jadi kalau kita lihat misalnya begini, mereka yang mengalami waktu itu di tanah Mesir seperti apa, ditindas dan sebagainya mereka mengalami. Dan juga mereka melihat 10 tulah itu diturunkan oleh Allah dan mereka melihat bagaimana tangan yang kuat, tangan yang teracung tadi disebutkan itu berkarya di situ. Kemudian proses keluar dari tanah Mesir. Mereka juga ikut mengalami bagaimana dikejar-kejar pasukan Mesir, tadi juga disebutkan apa yang Tuhan sudah lakukan terhadap pasukan-pasukan itu. Mereka dihajar habis sampai habis total, mereka semua mati. Keluar, lewat, dan sampai sekarang mengembara di padang gurun. Peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di situ, mereka juga mengalami. Ini satu generasi kalau saya katakan khusus, spesial. Karena apa? Mereka bisa melihat, mengalami, mengenal perbuatan Tuhan yang tadi disebutkan luar biasa itu sendiri. Mereka mengalami, bahkan menikmati berkat Tuhan, melihat sendiri apa yang terjadi. Tapi coba dibayangkan, mereka memang mengalami hal-hal yang kalau kita lihat, wow, spektakuler. Terutama kalau mereka lagi nyebrang di Laut Teberau itu ya, wow, kayak seperti gini, mereka tidak bisa mikirkan, tapi terjadi, menikmati, melewati. Spesial sekali. Tapi itu mungkin harus juga kita melihat sisi yang lain ketika mereka setiap hari di padang gurun, sepanjang mata memandang pasir kering, tidak ada makanan, mau minum mikir dulu, panas, siang hari dingin luar biasa, malam hari. Setiap hari seperti itu. Kira-kira mereka akan seperti apa? Dan firman Tuhan dengan jelas sudah mencatat bahwa mereka berulang kali, bahkan setelah dicatat sebuah peristiwa spektakuler, mereka langsung dicatat dalam perikop berikutnya sudah berontak sama Tuhan. Uring-uringan, protes. Bahkan setelah mereka melihat dan mengalami sendiri karya Tuhan. Kok bisa begitu ya? Ternyata ini adalah salah satu akibat dari yang namanya kejenuhan itu. Itu menumpuk setiap hari dalam diri orang Israel ini. Memang mereka melihat, mereka mengenal istilahnya tadi dipakai itu. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, mereka belum memiliki relasi dengan Tuhan secara pribadi. Hanya sejauh kagum saja, terpukau, wow, sudah selesai. Tapi tidak ada sebuah ikatan dengan siapa mereka sedang berurusan atau sedang berhubungan ini. Mereka tidak merasa ada satu ikatan perjanjian. Kalau di sisi Tuhan mereka jelas. Tuhan mengatakan, aku Allahmu, aku yang sudah membawa kamu keluar, aku yang sudah memelihara kamu. Tapi dari sisi bangsa Israel rasanya, oh gitu ya. Tapi ya sudah. Mereka senang kalau mereka menerima berkat Tuhan, mereka selalu mengharapkan Tuhan supply kami terus, pelihara kami terus. Itu yang kami inginkan. Ketika mereka terima itu mereka senang. Tetapi ketika tidak menerima, mereka protes dan mereka bisa memberontak seperti itu. Nah, di sini kita mencoba melihat kok bisa hal itu terjadi. Saya tidak heran ketika bangsa Israel sedang mengembara di padang gurun seperti itu, panasnya luar biasa. Saya hanya bayangkan kalau saya sendiri mungkin ke situ, waduh, mikir apa ya? Detik demi detik, jam demi jam, waktu demi waktu dijalani yang kurang lebih mirip-mirip seperti itu. Makanannya bayangkan Bapak Ibu ya. Sama setiap hari, mana. Memang itu menakjubkan. Pertama kali hadir mungkin kita akan terpukau-pukau. Apa ini ya? Wow, luar biasa. Coba sih. Wow. Tidak tahu berapa lama itu akan bertahan ya. Seminggu, 2 minggu. Kalau sudah sebulan, setahun, 2 tahun.
kira-kira kita memandang makanan itu kayak apa lagi? Contoh misalnya bayangkan kalau Bapak Ibu mungkin di Jogja makan gudeg setiap hari. Meskipun diganti siapa yang masak, tapi setiap saat makan gudeg. Bisa dibayangkan rasanya kayak gimana? Bangsa Israel mengalami hal-hal semacam itu. Mereka kepanasan, kedinginan, makanan terbatas. Mereka hanya melihat kepada diri sendiri. Itu yang mereka rasakan, yang mereka hanya melihat kondisiku saat ini seperti apa. Tapi, apakah mereka pernah berpikir bahwa mereka ada, masih bisa ada sampai saat itu? Kok bisa? Kenapa? Mereka tidak pernah perhatikan itu. Bahwa ada tangan yang kuat dan yang penuh kasih menopang, memelihara, dan menjaga mereka. Sampai mereka ada di situ. Itu tidak mereka sadari. Kejenuhan membuat seseorang akan cenderung untuk melihat kepada dirinya sendiri. Seperti bangsa Israel ini. Mereka tidak bisa fokus. Mereka hanya bingung sana-sini, hanya memikirkan dirinya sendiri. Berusaha menyenangkan dirinya sendiri. Bahkan kalau kita lihat, ketika mereka protes itu mereka membandingkan dengan apa? Masa mereka masih dijajah, masih diperbudak itu loh. Mereka protes seperti itu. Alangkah indahnya duduk di depan tungku yang penuh dengan daging. Loh, sebentar. Kamu kan sedang dijajah, sedang diperbudak. Kamu bayangkan masa itu lagi. Mereka sampai tidak bisa berpikir secara jelas. Disinilah ketika seseorang merasa jenuh, dia itu seperti masuk dalam sebuah lingkaran setan mungkin ya, putaran yang semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Dia kan jenuh dalam dirinya sendiri, terpuruk makin dalam lagi. Nah, disinilah Allah sedang berbicara kepada mereka. Mereka diminta, kamu itu masih ada sampai saat itu, lihaten loh itu, lihaten. Itu bukan dengan sendirinya kamu bisa bertahan sampai di situ. Tuhan mengingatkan, sekarang lihatlah hal yang lain. Fokuskan kepada Tuhan. Makanya kalau kita lihat dalam ayat yang pertama, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Tuhan mengingatkan, kamu jangan lihat cuma dirimu sendiri, kamu akan pasti tenggelam di situ. Tapi lihatlah kepada Allah yang sudah menolong kamu, yang sudah memberkati engkau. Lihatlah karyaku itu terus jalan, terus menyertai kamu sampai saat ini. Bahwa kamu tetap terpelihara. Lihat hal itu. Dan di ayat yang kedua dan ayat ketujuh dengan jelas Tuhan juga mengatakan, evaluasi dirimu, coba lihat. Tuhan sudah berkarya. Terus kamu bagaimana dengan dirimu? Apakah kamu sungguh-sungguh mengenal Dia? Apakah kamu sungguh-sungguh bisa mengasihi Dia? Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kamu. Lihat, evaluasilah dirimu. Fokuskan dirimu kepada Tuhan. Ingat kembali bahwa Dia adalah pribadi yang sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Bangsa ini fokuskan kembali kepada Tuhan. Dan bersyukurlah kepada Dia. Caranya bagaimana? Lakukan kebenaran firman Tuhan itu tadi dikatakan ketetapan, peraturan, perintah. Itu adalah firman-Nya. Lakukan itu dengan hati yang bersyukur. Karena kita boleh tahu dan menyadari, mengenal, mengalami bagaimana Tuhan memberkati engkau, menyertai engkau. Memang harus kita akui salah satu penyebab kejenuhan adalah rutinitas. Tapi itu tidak bisa ditolak. Dan akar sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya bukan di rutinitas itu. Tapi ada jauh di dalam hati manusia. Yaitu tidak mengenal Allah secara pribadi. Mereka tidak lagi tahu untuk apa mereka hidup ketika mereka hanya memikirkan diri sendiri, melihat hanya situasi sulit dan sebagainya. Mereka jenuh, mereka merasa tidak berdaya, bosan dan sebagainya. Mereka tidak tahu lagi untuk apa mereka hidup. Mereka tidak sadar, mereka sedang dalam perjalanan. Mereka belum sampai di tanah perjanjian dijanjikan oleh Tuhan. Belum sampai. Kamu masih dalam proses. Nah, inilah makanya firman Tuhan kita belajar khususnya ayat 1. Mari kita kembali melihat. Kalau Tuhan masih izinkan kita masih ada sampai saat ini di tengah bahkan situasi yang tidak enak seperti ini.
Kita coba lihat kembali karya Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan terutama mari kita melihat secara rohani bahwa Kristus sudah diutus kepada kita untuk memerdekakan kita dari ikatan dosa. Ini yang paling penting. Sehingga kita sekarang bisa kembali kepada Allah. Kita bisa punya relasi pribadi dengan Allah di dalam Kristus. Mari kita pikirkan hal ini. Kita pakai ini. Supaya kita sungguh-sungguh punya satu relasi yang indah, yang dekat dengan Tuhan. Kita tidak hanya memikirkan kita sendiri, karena kita melihat bagaimana Allah sudah mengorbankan anaknya bagi kita. Dan itu mari kita syukuri. Jangan lihat kepada diri kita terus. Tapi mari kita lihat kepada Dia yang mengasihi kita. Dia mengasihi kita, Dia memberikan berkat-Nya. Nikmati. Jangan kita hanya ngomel ini kurang, itu kurang, dan sebagainya. Tapi cobalah lihat bagaimana kita boleh menikmati tetap udara ini. Alam ciptaan Tuhan. Kadang kita bisa melihat pemandangan yang begitu indah, menyegarkan mata kita. Kita diberikan kesehatan yang baik sampai sekarang. Ada pekerjaan, ada keluarga, ada saudara seiman. Berbagai macam berkat. Nikmati. Bersyukurlah kepada Dia. Dan kita boleh memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Kita tidak lagi fokus hanya kepada diri kita. Kita jenuh dengan diri kita sendiri. Tapi mari kita melihat bagaimana Tuhan yang terus berkarya dalam hidup kita. Dan kita mau melakukan ketetapan, peraturan, dan firman-Nya itu. Fokus kepada Tuhan. Saya teringat ada seorang teman dulu dari Amerika. Dia seorang mantan teknisi kapal tempur, pesawat tempur ya. Kita tahu itu bukan barang murah, barang yang mahal-mahal, apalagi kalau di kapal induk. Jadi dia pernah kerja di sebuah kapal induk. Jadi ketika kami ngomong-ngomong, kayak kami teman-teman itu kagum lihat dia. Wow, kamu pernah di kapal induk? Iya beneran. Loh, kamu ngapain di kapal induk? Aku teknisi pesawat tempur. Wih, pesawat tempur. Wow, kita membayangkan yang wow gitu ya. Terus dia cerita, hampir tahun 90 kan terjadi perang Teluk itu ya. Dia hampir dikirim ikut perang waktu itu. Nggak tahu kenapa, nggak jadi dia nggak ikut. Terus kita tanya, loh kamu di kapal induk itu ngapain aja setiap hari kamu? Ya namanya teknisi ya harus selalu standby, perawatan kapal tempur itu gimana dan sebagainya supaya mereka bisa selalu ready. Setiap saat dipanggil tugas bisa berangkat. Nah terus kehidupanmu ya apa? Ya berapa ribu orang di situ mau dapat privasi gimana dia bilang. Ya tempat privasinya hanya sebatas tempat kamu berbaring. Itu hanya seperti satu, maaf kalau ngomong peti mati. Hanya kayak sedikit uang kecil kamu tempat berbaring, tutupi selambu. Sudah, itu aja. Dan itu pun letaknya di mana? Di bawahnya dek tempat pesawat mendarat. Jadi dia bilang kalau Anda misalnya dia lagi berbaring di situ, pesawat mendarat, nah itu bisa dibayangkan ya kayak gimana itu. Jadi ya itulah kehidupan dia sehari-hari. Berapa lama, minggu, mungkin bulan tidak pernah ke darat, terus muter setiap hari modelnya kayak begitu. Kira-kira seperti apa? Dan itu bukan hanya cuma sekedar dilakukan, itu ada tekanan. Ada tekanan karena ada tanggung jawab yang harus dia lakukan, harus dia selesaikan. Ini sangat penting. Wow, kamu nggak pernah merasa jenuh? Ya namanya kayak gitu, gimana nggak jenuh dia bilang. Terus gimana kamu ngatasi itu? Kami tanya. Dia baca firman. Dia berusaha merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dia berusaha melihat kebaikan Tuhan selama ini. Pemeliharaan Tuhan. Dia belajar dan dia menyerap firman Tuhan itu. Kemudian dia ingin lakukan dan itu dia bagikan pada saudara-saudara, teman-teman yang lain. Banyak rekan-rekan yang juga Kristen. Jadi dia tahu seringkali saling menyemangati, mendoakan, menguatkan. Karena mereka semua juga jenuh. Setiap hari dipaksa, tanda kutip, harus kerja dalam tekanan-tekanan seperti itu. Wow, tidak mudah. Tapi mereka bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika mereka bisa saling melayani, mereka bisa saling menolong, menopang. Ayo, jangan sampai kamu depresi di sini. Karena banyak juga yang mengalami seperti itu. Bosan, jenuh, tambah dalam, akhirnya hancur sendiri dirinya. Mereka tidak mau mengalami seperti itu. Dan mereka mengarahkan fokus mereka kepada Tuhan. Dialah yang menguatkan, dialah yang menopang, dialah yang memelihara mereka. Jadi, mari Bapak Ibu, jemaat dikasihi oleh Tuhan,
kita melihat bahwa Tuhan masih mempercayakan banyak hal sebenarnya dalam kehidupan kita. Loh, kok tahu dari mana? Kalau kita sampai saat ini masih diminta oleh Tuhan untuk boleh menjalankan kebenaran firman-Nya, berarti proses dalam kehidupan kita masih sedang berlanjut. Masih ada lagi yang harus dikerjakan. Ada proyek yang harus kita selesaikan. Kita belum sampai di tanah tujuan, di tanah perjanjian itu. Sebentar lagi mungkin kita akan sampai. Tapi selama ada waktu yang masih Tuhan berikan, ingat pada Dia yang punya proyek. Bukan pada kita, tapi pada Dia. Dialah yang memperhatikan dan memeliharakan kita. Pekerjaan kita sebentar lagi akan selesai, tapi belum selesai. Dan ingat satu hal, ada kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini satu hal yang luar biasa. Kalau kita sekarang dilibatkan dalam karyanya, kita boleh menikmati berkat-Nya. Wow, itu luar biasa. Dan mari kita bersyukur. Itu yang membuat kita bisa hidup sampai bertahan sampai saat ini, bahkan selanjutnya saya percaya. Masa pandemi ini sampai kapan kita tidak tahu. Tapi jangan sampai kita terjebak dalam situasi yang membuat kita jenuh, bahkan kita mungkin merasa depresi di situ. Tapi mari kita ungkapkan syukur kita. Kita mau hidup bagi Tuhan, Raja kita, yang sudah menebus kita, yang sudah memberikan yang terbaik bagi kita, dan memungkinkan kita boleh hidup bahkan sampai saat ini. Mari fokuskan diri kita kepada Tuhan, jangan pada diri sendiri. Bersyukurlah kepada Dia. Lakukan semua ketetapan, peraturan, dan perintah-Nya. Itulah yang terbaik bagi kita. Kalau kita terjebak dalam kejenuhan, jangan fokus pada diri sendiri, tapi lihatlah kepada Dia, kepada Tuhan yang mengasihi kita. Bersyukurlah, kasihi Dia dengan segenap hatimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau yang mengenal segala segi kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau begitu menolong kami. Engkau yang sangat mengerti kami dan bagaimana kami harus keluar dari semua situasi yang mungkin membuat kami jenuh ini. Tuhan, Engkau yang tahu dalam semua pergumulan jemaat-Mu. Mereka mungkin saat ini sedang jenuh, bosan, tidak tahu harus bagaimana. Tuhan, Engkau yang tahu dalam segala pergumulan mereka, apa yang mereka pikirkan, mungkin bahkan apa yang mereka khawatirkan atau takutkan. Bahwa Tuhan, Kau yang juga bersama dengan anak-anak-Mu ini. Kau yang terus menopang dan memeliharakan mereka. Tolong kami semua Tuhan, untuk kami sungguh boleh bersyukur kepadamu. Dan bahkan mengasihi Engkau dengan hati kami, dengan segenap hidup kami. Dan kami sungguh-sungguh boleh melakukan segala ketetapan dan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tapi Engkau selalu bersama dengan anak-anak-Mu. Kau yang terus menolong dan menopang kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami boleh menyerahkan seluruhnya kembali dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang terus berkarya, Engkau yang terus memelihara dan menolong anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Andrew Kusno yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Biarlah Tuhan memberkati di dalam pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Adapun ada 3 cara yang dapat kita lakukan dalam kita memberikan persembahan kita. Yang pertama, dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diserahkan kepada TU Gereja pada jam kerja. Yang kedua, dapat mentransfer ke nomor rekening gereja kita. Dan yang ketiga, dengan men-scan pada QR code yang tertera pada layar. Biarlah apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita iringi pujian persembahan kita dengan lagu Sukacita dalam Melayani Raja. Bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Hatiku penuh sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku
setiap langkahku tahan pimpinannya, tiada gentar baginya. Umat persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai sebab bekerja baginya. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Bapa, kami bersyukur untuk segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami yang kami boleh rasakan hari demi hari. Dan waktu ini kami memberikan persembahan kami kepada Engkau. Biarlah melalui persembahan syukur kami boleh dapat melakukan setiap usaha dan pekerjaan kami dengan baik, bahkan persembahan ini boleh dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam surga, berikanlah kepada kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami boleh terus dapat melakukan setiap pekerjaan, usaha dan pelayanan kami dengan baik. Inilah doa syukur dan persembahan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doksologi kita, mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, kembalilah dan jalanilah kehidupan yang masih Tuhan berikan dengan hidup berkenan kepadanya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai kita berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini dengan saat teduh sejenak. Amin. Warta gereja kita pada hari ini. Yang pertama, kebaktian umum hari Minggu pada minggu depan masih akan dilakukan secara online dan yang akan dilayani oleh Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta dengan pembicara Bapak Pendeta Titus Lim. Demikian warta kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan. Jika bepergian harus tetap menggunakan masker. Kiranya Tuhan menolong kita melewati masa pandemi ini. Tuhan memberkati.